want them to see you. So I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's fly up the city. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom Jemaat Energize, Happy Sunday. Happy Sunday semua. Balik lagi bersama saya Gaby. Dan saya Gary. Kita siap ya teman-teman memuji muliakan nama Tuhan. Walaupun kita jauh di rumah masing-masing, tapi penyertaan Tuhan gak pernah berkesudahan ya teman-teman. Yuk kita satukan hati kita, mau menerima segala pujian penyembahan Tuhan kepada Tuhan Yesus. Kita satukan hati untuk berdoa ya teman-teman. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari Minggu ini Tuhan, di mana namamu yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh memuliakan namamu Tuhan. Kami undang Kau hadir di rumah kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Penyertaan Tuhan gak berkesudahan buat kami. Tuhan, tolong persiapkan hati dan pikiran kami. Biarkan namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapakku yang baik, haleluya, amin. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar. Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Tuhanlah harapanku.
Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Katakan semua. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita gak bisa membalas, teman-teman, gak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik buat kita, gak berkesudahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Sembah Dia, teman-teman. Sembah Tuhan. Terima kasih Yesusku. Yes, kebaikan-Mu Bapa. Segenap hati kami menyembah-Mu Bapa. Kami bersyukur. Yes, katakan lagi teman-teman ya. Dengan apa dong kami balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku. Yes. Lebih dalam lagi teman-teman. Yes, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih. Segenap hati kami Tuhan menyembah-Mu, Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesusku. Jesus, kami undang Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, Yesusku. Yes. Dengan apa aku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. segenap Hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Amin. Kita bersyukur ya teman-teman. Bersyukur senantiasa setiap hari kepada Tuhan Yesus yang adil dan ajaib.
Yuk kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita harus semangat, tetap giat, gak boleh lemes-lemes. Pasti di rumah kalau bisa bangkit berdiri ya. Kita tepuk tangan ya sekarang ya. Katakan semuanya, gak pernah gelap mata. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan apa? Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ulangin lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan apa? Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan semuanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorak semuanya ya teman-teman. Terima kasih Yesusku. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua disediain. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya gak pernah berubah teman-teman. Tepuk tangan semua di atas kepala. Yeah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semuanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami menyadari banget nih, dulu, sekarang, selamanya. Kuasa Tuhan gak pernah berubah. Amin. Amin. Sekarang kita mau masuki lebih dalam lagi ya teman-teman. Lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam, lebih mengerti lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk lebih lagi berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Yes, kita katakan sama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku
Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami mau buka hati Tuhan, buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang hidup tertanam dalam pikiran dan hati kami. Walaupun kami jauh, kami gak bisa bertatap muka, tapi penyertaan Tuhan sempurna adanya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang hidup menjamah setiap hati dan pikiran kami di tempat masing-masing kami Tuhan. Tuhan, biar nama-Mu yang dipermuliakan dengan firman Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, firman-Mu tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami urapi juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang hidup menjamah setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom, Energize People. Saat pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menggugah hati kita bersama-sama, lebih lagi untuk kita bisa menyadari betapa besarnya kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini. Di saat kami ada waktu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mari tolong kami agar di saat kami mendengarkan firman ini, hati kami diteguhkan, dikuatkan. Bahkan kami semakin memahami betapa besarnya kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, melalui hamba-Mu kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil satu kebenaran dari ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Sebenarnya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Tetapi saya akan fokus mengarahkan perhatian kita kepada ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita ayat ini saudara dikasihi Tuhan. Katakan firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah kalau kita perhatikan ayat ini saudara kasih Tuhan, ini sedang menekankan kepada kehidupan pribadi manusia bahwa sebenarnya kita ini adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Berharganya kita ini adalah satu, tidak bisa lagi digambarkan bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal bagi kehidupan kita sebagai pribadi yang berharga. Nah kalau kita simak bersama-sama mulai yang pertama sampai ayat ke-7 itu adalah gambaran bagaimana Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang kehidupan manusia. Yang pertama tentang pribadinya Allah, Dia sedang tunjukkan kepada kehidupan kita bahwa Dia Allah yang sungguh ada menciptakan kita sangat sempurna. Ya. Nah Dia ada untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Nah kita kembali kepada ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku.
Kita ini sangat berharga di mata Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Artinya sebelum pun Allah menebus kita, Dia sudah buat kita berharga. Karena Dia sudah kerjakan satu hal perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Dia tebus hidup kita, Dia selamatkan hidup kita, Dia bawa kita kepada satu pengalaman yang sangat indah dalam kehidupan kita, saudara dikasihi Tuhan. Nah, perlu kita sadari, Allah adalah pencipta kehidupan kita. Dia membentuk kehidupan kita. Sejak dalam kandungan ibu kita pun Dia sudah membentuk kita sedemikian rupa, saudara. Nah, kalau Allah membentuk kehidupan kita, artinya Dia sudah tahu segala seluk-beluk kehidupan kita. Dia yang lebih tahu keadaan kehidupan kita. Dan Dia yang lebih tahu maksud dan tujuan apa yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, Dia katakan, "Aku ini Tuhan Allahmu." Dia sedang menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan yang sedang membentuk kehidupan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup menuntun, mengerjakan perkara-perkara besar melalui kehidupan kita. Bukan sekedar pribadi biasa kita, tapi pribadi yang sangat berharga yang akan Dia tuntun kehidupan kita kepada satu perkara yang lebih besar. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saat hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk menyadari satu hal. Mungkin saudara berpikir, aku ini orang biasa. Aku ini pribadi yang biasa. Ya. Tetapi dari ayat ini saya akan mengajak kita bersama-sama. Sesungguhnya bahwa Tuhan sedang mengajak kita untuk menyadari kehidupan kita. Aku bukan pribadi biasa ternyata. Tapi pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan akan menempatkan kehidupan kita pada satu perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Di saat apa? Di saat kita mau memberikan hidup kita untuk dibentuk, diarahkan seperti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berharga dan mulia di mata Tuhan, saudara. Ya. Kata berharga dan mulia, inilah satu ungkapan kata yang perlu untuk kita pahami bahwa berharganya kita. Berarti Tuhan sedang menjadikan kita lebih dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Dari semua ciptaan yang ada. Tuhan menciptakan semua makhluk. Tetapi yang paling berharga dari semua ciptaan itu adalah kita ini, manusia. Pribadinya kita, saudara. Mulianya kita artinya kita lebih dan lebih dari segalanya. Apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, sehingga Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Ya, sangat mengasihi kehidupan kita. Nah, bukti kasih Tuhan bagi kehidupan kita, orang yang berharga adalah Tuhan rela mengerjakan satu hal yang di luar nalar pikiran manusia. Bahwa Allah tidak akan melakukan itu sebenarnya. Kalau bukan karena kasih-Nya bagi kehidupan kita. Tetapi Dia kerjakan itu. Karena begitu besar kasih Allah, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu tanda penebusan kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dari kehidupan kita ini perlu kita sadari. Ya. Semenjak Tuhan memperkenalkan diri bagi kehidupan kita. Aku adalah Tuhan Allahmu. Saya katakan seperti ini, Tuhan itu Tuhan yang selalu ada bagi kehidupan kita setiap waktu. Dia ada membentuk kita dari masa kita di kandungan ibu kita. Itu masa lalu. Nah, sekarang Dia Tuhan yang ada juga bagi kehidupan kita di masa sekarang. Masa sekarang adalah masa mungkin kita sudah menjalani kehidupan kita dalam segala keadaan. Masa-masa sukar, masa sulit, masalah keadaan. Ini di masa sekarang. Dia juga ada sebenarnya bagi kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan yang serba ada, selalu ada. Nah, Dia juga Tuhan yang akan ada terus sampai masa depan kehidupan kita. Begitu berharganya kita, Dia selalu ada setiap waktu dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, bahkan mengecewakan kehidupan kita. Dia ada untuk apa? Dia ada untuk memberikan pertolongan bagi kehidupan kita.
Dia ada untuk menawarkan satu anugerah yang besar bagi kehidupan kita. Supaya kita pada akhirnya bukan menjadi kita anggap pribadi yang tidak berharga, tidak sesuatu yang penting mungkin. Tetapi kita sadari bersama-sama, kita ini pribadi yang luar biasa. Saudara pribadi yang luar biasa. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kita sadari itu masing-masing. Dan mungkin yang merasa aku punya kekurangan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sebenarnya itu hanya dari kasat mata pandangan kita. Bahkan pandangan teman-teman kita, mungkin saudara-saudara di sekitar kita. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Saudara berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Tuhan tempatkan kita sebenarnya pada posisi yang Tuhan mau. Dan Tuhan kerjakan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sedang arahkan kita ke sana. Tinggal apa? Mau menempatkan diri kita ini sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan atau tidak. Janganlah kita buat diri kita ini, Allah sudah jadikan kita berharga. Tetapi justru kita sendiri yang menjadikan hidup kita tidak berharga. Maksudnya adalah justru kita membuat semena-mena kehidupan kita dengan cara kita sendiri. Hidup kita bergaul dengan kehidupan dunia. Hidup kita kotori dengan sesuatu hal yang mungkin menduniawi dengan kehidupan kita. Padahal bukan seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah posisikanlah dirimu sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dengan cara apa? Membawa diri kita lebih dan lebih lagi menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan menciptakan kita bukan sekedar hanya ada di muka bumi ini. Tetapi menjadi pribadi tujuannya supaya hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Supaya pribadimu memuliakan nama Tuhan. Aku ada, kita diciptakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Kalau saya bisa ambil satu kisah dari Ayub. Satu pribadi yang benar-benar ya, menjadikan hidupnya pribadi yang berkenan, yang berharga di mata Tuhan. Artinya dia mengikuti semua rencana-rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dengan segala yang Tuhan izinkan terjadi buat kehidupannya. Dia tidak pernah mengizinkan hidupnya sampai dia tidak mempermuliakan Tuhan. Tetapi dengan semua kejadian, hal terpuruk sekalipun dalam kehidupannya, dia tetap menjadikan hidupnya, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Ya. Nah demikian kehidupan kita hendaknya saudara dikasihi Tuhan. Bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, seperti apapun pengalaman kehidupan kita, dalam mencapai hal-hal yang mungkin, wah kita sudah bergumul dengan kehidupan kita ini. Ada kemungkinan mungkin ya kita bisa jatuh, kita bisa lemah, kita bisa terpuruk, kita bisa rasa ketakutan dalam menjalani kehidupan. Tetapi kembali kepada ayat ini, hidupmu berharga di mata Tuhan. Kata hidupmu berharga di mata Tuhan, artinya Tuhan akan membuat engkau menjadi pribadi harta yang berharga. Artinya dia jaga hidupmu, dia pelihara hidupmu, dia akan terus menjadikan engkau sebagai pribadi yang luar biasa tetap di hadapan Tuhan. Hanya maukah engkau sekarang menjadikan hidupmu ini sebagai pribadi yang berharga? Itu pertanyaan penting, saudara. Maukah engkau menempatkan dirimu sebagai pribadi yang berharga ini untuk mempermuliakan Tuhan setiap waktu? Dengan cara bagaimana? Ya. Jadilah pribadi yang berdampak. Jadilah pribadi yang menjadi alatnya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan selama engkau ada di muka bumi ini. Selama Tuhan izinkan engkau hidup, berarti ada maksud Tuhan yang indah untuk engkau kerjakan dalam hidupmu selama engkau ada di dunia ini. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan akan pakai engkau dengan caranya di saat engkau bersedia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Yang lebih Tuhan minta dari kehidupan kita adalah jadikanlah hidupmu menjadi pribadi yang sungguh tetap rindu menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Artinya setiap waktu, setiap hari
Buatlah hidupmu ini sebagai pribadi yang berharga ini, yang sudah ditebus oleh Tuhan ini, menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Dari seluruh organ tubuhmu, buatlah itu hidupmu mempermuliakan Tuhan. Tangan, kaki, mulut, semua, seluruh kehidupanmu, bahkan pikiran, tingkah laku kita, buatlah itu mempermuliakan Tuhan. Karena semuanya ini adalah tebusan Tuhan. Dijadikan engkau berharga. Dibuat Tuhan berharga. Buatlah keberhargaan yang dibuat Tuhan itu bagi kehidupan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Mungkin saudara merasa aku tidak bisa. Bahkan aku bingung mau melakukan apa untuk mempermuliakan Tuhan dengan pribadi yang sudah berharga ini dibuat Tuhan. Satu hal yang mau saya ajak kita bersama-sama yang mendengarkan kebenaran ini sudah dikasih Tuhan. Mari jadikanlah hidupmu sebagai penyembah kepada Tuhan. Penyembah Tuhan nantikan. Dalam Yohanes pasal yang ketiga 24, Tuhan nantikan penyembah-penyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan orang lain yang tidak mengenal Tuhan yang dinantikan Tuhan untuk menyembah Dia. Tetapi saudara yang sudah ditebus, yang dijadikan berharga di mata Tuhan. Saudaralah yang akan menjadi penyembah Dia. Muliakanlah Tuhan dengan kehidupanmu, dengan penyembahanmu, dengan hatimu, dengan rohmu kepada Tuhan. Supaya di saat engkau sudah merasakan itu, engkau benar-benar menempatkan dirimu, aku berharga dan aku harus jadikan hidup yang berharga ini sebagai pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Saya pikir itu arah yang perlu untuk kita bersama-sama gumuli di depan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ingat, masalah kehidupan Tuhan yang menentukan semuanya. Tuhan yang berdaulat atas kehidupanmu. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita semuanya. Tuhan yang menentukan langkah kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan langkah kehidupan kita, Dia yang lebih tahu semuanya. Cuma karena kita sering memakai akal pikiran kita, sehingga kita meragukan bagaimana Tuhan akan menolong kita, menjadikan hidup kita lebih baik ke depan. Sebenarnya bagi Tuhan itu gampang. Tergantung kerelaan diri kita untuk mengabdikan diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai pribadi yang sudah ditebus, yang dijadikan berharga di mata Tuhan. Engkau berharga, saudara berharga, saya berharga di mata Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia melakukan satu penebusan yang tak terhingga. Ya. Ini sebenarnya ungkapan kebenaran ini ditujukan kepada bangsa Israel, saudara dikasihi Tuhan. Saat ada dalam pembuangan, di situ ada satu peneguhan bagi kehidupan mereka. Oleh karena engkau berharga di mataku, maka aku akan menebus engkau. Aku akan menggantikan bangsa Mesir terhadap engkau. Aku akan menggantikan bangsa-bangsa lain untuk menyelamatkan engkau. Artinya berharganya bangsa Israel itu. Wah, Tuhan akan kerjakan hal-hal yang di luar pikiran orang-orang Israel. Dan itu terjadi, Tuhan kerjakan. Nah, sampai kepada zaman kita sekarang. Kehidupan saudara berharga dan saya juga berharga di mata Tuhan. Nah, Tuhan melakukan dengan caranya sendiri untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna, lebih mempermuliakan Tuhan. Maukah saudara mengikuti itu? Itu saja pertanyaan penting bagi kita saat ini. Nah, di saat kita mau, percayalah saudara kasih Tuhan. Posisi penempatan hidup kita, Tuhan akan kerjakan lebih lagi dalam kehidupan kita. Tuhan bawa kita kepada level yang lebih tinggi, kepada tingkat yang lebih tinggi. Naik kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Cara Tuhan, saudara. Cuma dalam mencapai itu kita harus melewati banyak hal, ujian, cobaan, rintangan dalam kehidupan kita. Dalam menempuh ujian ini, disitulah proses. Proses. Tuhan bawa kita kepada apa maunya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala keadaan yang kau alami, percayalah Tuhan sedang bekerja di dalamnya untuk membawa engkau kepada rencana yang luar biasa. Di saat engkau merasa tidak bisa berbuat apa-apa, justru di situ engkau harus menyadari bahwa Tuhan itu akan bekerja bersama-sama dengan saudara untuk membawa engkau kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Hanya ikuti saja kehendak Tuhan, ikuti saja maunya Tuhan dalam kehidupanmu.
Ingat, intinya engkau berharga di mata Tuhan. Saking berharganya engkau di mata Tuhan, Dia akan melakukan perkara besar dengan caranya sendiri, dengan cara ajaib untuk membawa kita kepada perkara yang luar biasa. Nah, siapapun saudara, semasa engkau ada waktu kesempatan di hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kita jalani, mari jadikan hidupmu hidup yang bermakna di hadapan Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita bersama-sama, mungkin saudara tahu ada seorang hamba Tuhan yang saya merasa diberkati dengan kehidupan beliau. Saat saya pertama kali berangkat sekolah teologi dari Jakarta menuju Malang, dan ada seorang hamba Tuhan yang menggembalakan sidang, dan saudara, beliau menjadi saluran berkat bagi saya. Yang saya dengar baru beberapa hari beliau dipanggil Tuhan, yang bernama Bapak Pendeta Stefanus, dan beliau menjadi perpanjangan Tuhan lah termasuk bagi saya pribadi. Selama 3 tahun dengan penggembalaan beliau mensponsori saya untuk sekolah teologi di satu sekolah teologi, dan saya bersyukur dengan itu. Artinya satu pribadi yang ditetapkan Tuhan sebagai pribadi yang akan menjadi perpanjangan Tuhan. Mungkin beliau merasa beliau adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saking berharganya di mata Tuhan, beliau menempatkan posisi dirinya sebagai pribadi yang berharga. Berarti dia akan memberikan hidupnya, hatinya, seluruh hidupnya, pelayanannya, supaya menjadi cara Tuhan untuk menjadikan orang-orang di luar sana supaya juga mereka dipakai oleh Tuhan. Dan saya bersyukur dengan itu. Artinya pribadi yang begitu luar biasa seperti itu, percayalah sudah dikasih Tuhan. Selama dia hidup, pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kehidupannya. Dan saya yakin saat Tuhan panggil kehidupannya juga berharga di mata Tuhan. Karena firman Tuhan katakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Itu firman Tuhan. Ya. Artinya begitu luar biasa pembentukan Tuhan bagi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Dari sejak di kandungan sampai matinya pun Tuhan akan ambil bagian di dalam kehidupan. Nah, di saat kita menempatkan diri kita dalam posisi seperti itu, percayalah, saudara kasih Tuhan, Allah akan membawa engkau kepada perkara yang luar biasa. Ingat, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara luar biasa di mata Tuhan. Saudara, jadikanlah hidupmu, pribadimu, sebagai pribadi yang tetap mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan. Ini dunia semakin jahat. Hari-hari semakin jahat. Kasih semakin pudar, itu firman Tuhan. Tetapi bagi engkau yang berharga di mata Tuhan, akan ada komitmen. Sejahatnya pun dunia ini, aku akan tetap mempermuliakan Tuhan. Banyak orang meninggalkan imannya, tetapi aku tidak akan meninggalkan imanku mengikut Kristus. Banyak orang terlena dengan mengikuti zaman dunia, kedagingan. Tetapi aku, saudara yang berharga di mata Tuhan, tidak akan pernah goyah imannya. Tetap mengambil keputusan sampai akhir hidupku. Sampai Tuhan datang, aku akan tetap setia dan jadikan hidupku berharga di mata Tuhan. Karena ada satu pujian yang berkata, hidup kita ini adalah penggenapan firman Tuhan. Ya. Hidup kita ini adalah penggenapan firman Tuhan. Artinya firman yang sudah menjadikan kita di saat dia beriman. Firman yang mengingatkan kita bersama-sama untuk menyadarkan kehidupan kita. Firman yang membentuk kehidupan kita. Firman yang akan terus mengarahkan kehidupan kita. Hiduplah dalam kebenaran firman sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Dengan kehidupan yang berharga ini, tetaplah jaga terus berjalan di dalam kehidupan pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kiranya semuanya yang mendengar kebenaran ini, bersama-sama kita renungkan dulu diri kita di hadapan Tuhan. Seperti apa
apakah saudara masih menempatkan dirimu sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan? Apakah saudara sudah mulai goyang di dalam perjalanan kehidupanmu di akhir-akhir ini, sehingga kau merasa tidak ada arah hidupmu? Sekarang kembali ayat ini akan meneguhkan kita bersama-sama. Saudara berharga dan mulia di mata Tuhan. Berharga dan mulia di mata Tuhan. Katakan kepada dirimu bahwa engkau berharga, saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan ambil komitmen hari ini juga dengan satu keputusan sampai selama-lamanya, selama engkau hidup Tuhan izinkan di dunia ini. Ambil keputusan dengan dijadikan kita berharga di mata Tuhan. Aku akan jadikan hidup ini, saudara akan jadikan hidupmu mempermuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Dengan cara bagaimana? Buatlah hidupmu sebagai pribadi yang suka terus bergumul, bersekutu intim dengan Tuhan, menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Maka di saat kita terus intim dengan Tuhan, percayalah saudara kasih Tuhan, jaminan kehidupan kita yang lebih baik itu ada di tangan Tuhan. Tuhan dimuliakan dan saudara akan dicama Tuhan di saat saudara mendengar dan melakukan kebenaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kebenaran ini. Mari kita bersama-sama renungkan. Dan saya minta dengan doa ini Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara dengan kebenaran ini. Kiranya dengan firman ini akan meneguhkan kami semuanya. Biarlah firman yang kami dengarkan menyadari kehidupan kami lebih lagi. Bahwa hidup kami berharga dan mulia di mata-Mu. Dengan berharganya hidup kami akan jadikan hidup kami ini untuk lebih mempermuliakan nama Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Energize People. Kabar duka baru saja kita terima beberapa hari yang lalu. Pada hari Senin tanggal 22 Februari telah kembali ke rumah Bapa di surga. Gembala emeritus kita, Pendeta Stefanus Wirawan, ke hadapan Tuhan Sang Penciptanya. Kami berduka cita mewakili Energize People kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada sahabat kami Jason dan juga Joanna, cucu daripada almarhum, kepada Tante Esther, istri yang setia dari almarhum, dan juga kepada Bapak Henok Wirawan, serta Cik Heni yang sering membagikan kebenaran firman Tuhan memberkati kami di Energize. Saudara-saudara sekalian, Pastor Stefanus Wirawan sangat berkesan di hati saya. Ada kisah-kisah yang secara personal dalam interaksi dengan beliau, sebagaimana orang-orang yang punya kesempatan berinteraksi dengan beliau merasa diberkati oleh kehidupannya. Pernah ada satu waktu saudara di akhir tahun 2000-an saudara, dan kisah ini begitu berkesan buat saya. Waktu itu saudara, saya diberikan kesempatan, saya masih sangat muda waktu itu, sekitar usia 27 tahun, diberikan kesempatan untuk berkhotbah di ibadah doa Senin malam yang dipimpin oleh Pendeta Hana Wirawan. Dan selalu di doa Senin malam beliau hadir. Saya berkhotbah waktu itu saudara. Saya berkhotbah waktu itu, beliau hadir di sana, dan saya punya kesan begini, saya nggak tahu dengan yang lain. Kesan saya selama saya pelayanan dimanapun, kalau berkhotbah ada Pak Pendeta Stefanus Wirawan, ada Om Steve saudara, saya merasa berbeda begitu. Merasa gugup, merasa hati-hati karena ada karisma yang saya rasakan mengalir dari Pendeta Stefanus Wirawan. Saya berkhotbah waktu itu, kembali ke cerita tadi di ibadah doa Senin malam. Lalu kemudian seperti biasa selesai berkhotbah, besoknya hari Selasa saya mengajar, waktu itu saya masih mengajar sebagai guru agama. Dan kemudian ada SMS dari Om Steve. Dalam SMS itu saudara, Om Steve
menuliskan demikian, Welko, saya mau kasih kesempatan kamu untuk berkhotbah di ibadah kebaktian umum GSJ Batu Tulis. Saudara, saya masih muda waktu itu. Pak Steve hadir di dalam ibadah doa Senin malam, dan saya menyaksikan kepada saudara ini menjadi sesuatu hal yang berkesan buat saya. Buat saya secara pribadi, Pak Steve adalah orang yang memberikan kesempatan buat orang-orang muda. Beliau tidak banyak bicara, tidak banyak memuji, tetapi memberikan kesempatan adalah bentuk afirmasi atau bentuk pujian yang beliau berikan. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita teladani apa yang Om Steve lakukan, ya. Dan ini menginspirasi saya sampai saat ini untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang lain yang punya talenta, memberikan ruang bagi mereka. Selamat jalan Om Stefanus Wirawan, sampai berjumpa lagi, dan marilah kita anak-anak muda GSJ Batu Tulis, kita boleh meneladani figur Om Steve yang setia mengiring Tuhan, sekalipun di masa akhir kehidupannya dijalani di dalam sakit, tapi beliau tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan juga secara khusus Tante Esther dan semua keluarga yang ditinggalkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Hotman Pasaribu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Beliau adalah gembala dari GPDI Sekinah Ministry Jambi. Saudara, beliau juga terhubung dengan Om Steve, Pendeta Stefanus Wirawan. Karena di awal masa Om Steve tahun 99 menjadi gembala sidang, saya, Pastor Hotman, dan juga Pastor Yunita Damayanti, saudara, kami sama-sama berangkat. Sebenarnya kami ada 4 orang, kami berangkat bersama-sama disponsori oleh Departemen Misi GSJ Batu Tulis. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan begini, apa yang diinvestasikan oleh Departemen Misi, kalau saudara dan saya melihat pelayanan dari Pastor Hotman Pasaribu, saya mau katakan tidak kembali dengan sia-sia. Ada jiwa-jiwa yang dilayani, ada jiwa-jiwa yang bertobat, ada jiwa-jiwa yang terikat, yang dilepaskan di tempat pelayanan beliau bersama dengan istri. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita terus setia mengiring Tuhan, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi saudara, mari berhenti hidup asal-asalan. Saya mengucapkan terima kasih buat yang melayani. Gaby dan Gary, thank you. Terima kasih ya. Di dalam masa menantikan kelahiran anak pertama kalian melayani. Dan itu akan menjadi sebuah kenangan yang luar biasa untuk bayi di dalam kandungan Gaby ya. Sehat selalu Gaby dan Gary. Dan juga semua yang memungkinkan untuk ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Energize People minggu depan tanggal 7 Maret kita akan kembali bergabung dengan ibadah umum bersama-sama, ada perjamuan kudus di sana. Dan jangan lupa mengembalikan persepuluhan teman-teman, memberikan persembahan ya kepada Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis. Dan teman-teman sekalian, kita akan kembali bertemu pada tanggal 14 Maret nanti. Terus jaga relasimu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari saya mengajak kita sekaliannya, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, makasih buat kasih kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan ke dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Hotman Pasaribu. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya di GPDI Sekinah Ministry Jambi. Tuhan terus memakai ya Bapak dalam kedahsyatan Tuhan. Tuhan juga memberkati ya Bapak dan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum
Pendeta Stefanus Wirawan, Engkau memberkati dan menguatkan Tante Esther ya Bapa. Engkau pegang tangannya, hiburkan penghiburan sejati yang daripada Tuhan. Memberkati juga menguatkan untuk Cik Heni ya Bapa. Dan juga Bapak Henox, anak-anak beliau, juga mantu dan cucu-cucunya, sahabat kami Jason dan Joanna. Tuhan juga boleh kuatkan, topang, dan biarlah keluarga ini ya Bapa akan juga mewarisi melalui kehidupan mereka keteladanan yang diberikan oleh almarhum Gembala Emeritus kami. Kami juga ya Bapa berdoa buat teman-teman yang melayani hari ini. Memberkati ya Bapa anak-anakmu Energize, Gaby dan Gary juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati juga ya Bapa pelayanan GSC Batu Tulis, Bapak Gembala sidang kami, Pastor Peter Buntoro. Tuhan memberkati beserta istri dan anak-anak beliau. Tuhan juga memberkati ya Bapak anak-anakmu Energize dimanapun mereka berada. Terus menjaga relasi mereka dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Yang sedang menjalin hubungan, jaga kehidupan mereka, jauhkan dari pergaulan bebas. Mereka boleh menjaga kekudusan hidup mereka. Dan juga berdoa ya Bapak anak-anakmu yang bekerja, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Yang menantikan pekerjaan, berikan pekerjaan yang daripada Tuhan. Tuhan yang menolong, buatkan jalanmu dalam kehidupan mereka. Makasih Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa ini Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, kepemimpinan tingkat daerah ya Bapak, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, hingga tingkat RW dan RT. Tuhan biarlah ya Bapak mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Berdoa juga buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Organisasi Aras Gerejawi, PGI, PGLI, KWI, PGPI ya Bapak, Gabungan Gereja Baptis, Yayasan-Yayasan Kristen. Satukan hati kami jadi berkat bagi Indonesia. Berkati ya Bapa pelayanan-pelayanan yang ada, kehidupan anak-anakmu, orang tua mereka, keluarga mereka. Tuhan jagai sehingga di masa-masa ini kami semakin melekat dengan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara-saudara sekalian, angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Ingatlah, kehidupanmu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan arahkan matanya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Energize people, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
setia.